Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairudin dan teman saya Geldio Immanuel. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang analisis tadi kasus Grand Marketing. Yang pertama itu ada pengertian. Dalam pengertian umumnya, pemasaran hijau adalah konsep kegiatan pemasaran yang dikembangkan untuk merangsang dan mempertahankan perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Di beberapa negara, Grand Marketing sudah menjadi kebutuhan, misalnya di Kanada, di Australia, dan di India. Bahkan sekitar 25% masyarakat di India meyakini bahwa metode ini penting untuk keberlanjutan bumi di masa depan. Yang kedua itu pengertian Grand Marketing dari beberapa sumber. Yang pertama menurut Polinsky 1994. Grand Marketing atau bisa juga disebut dengan environmental marketing didefinisikan sebagai konsistensi dari semua aktivitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan, kebutuhan, dan keinginan manusia dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan alam. Yang kedua menurut Salmon dan Stewart dalam Irandus and Bamdad 2014. Grand Marketing adalah strategi pemasaran yang mendukung lingkungan dengan menciptakan keuntungan terhadap lingkungan. Hal ini didasarkan oleh apa yang konsumen harapkan. Yang ketiga itu menurut Lozada 2000. Pemasaran hijau atau Grand Marketing merupakan aplikasi dari alat pemasaran untuk memfasilitasi perubahan yang memberikan kepuasan organisasi dan tujuan individual dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan konservasi pada lingkungan fisik. Yang ketiga di slide selanjutnya yaitu ada mengapa perusahaan harus berinvestasi di metode ini. Yaitu produk akan lebih awet. Produk yang melalui proses Grand Marketing biasanya akan tahan lama. Proses produksinya yang melibatkan bahan-bahan ramah lingkungan membuatnya bisa bertahan dalam waktu lebih lama ketimbang produk yang lain. Lewat proses yang mengedepankan keseimbangan alam, selain lebih lama, produk Grand Marketing biasanya juga bisa didaur ulang. Hal ini tentu saja berbeda dengan produk lain yang mungkin hanya bisa digunakan sekali saja. Alasan utama mereka melakukan ini dikarenakan meski uang yang dikeluarkan lebih banyak, tapi produk lebih tahan lama. Slide selanjutnya, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Dalam menjalankan Grand Marketing, perusahaan harus memastikan dulu seluruh proses produksi ramah lingkungan, termasuk dalam menggunakan energi. Penggunaan energi ramah lingkungan biasanya lebih hemat dalam jangka panjang. Karena itu, kamu bisa sedikit memangkas pengeluaran untuk energi. Selanjutnya, mengubah pola pikir soal lingkungan. Konsumen bukan satu-satunya yang harus memedulikan segala dampak bagi lingkungan. Metode Grand Marketing juga mendorong pemilik bisnis atau perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya dengan semestinya, seperti konsumen air dan listrik. Metode ini secara tidak langsung mengubah mindset kita mengenai lingkungan. Beberapa contohnya adalah dengan mencari bahan pokok yang terbarukan, menggunakan sumber energi alternatif,
dan menemukan cara untuk mengirimkan produk dengan cara yang lebih hemat bahan bakar. Selanjutnya saya berikan kepada Geldio untuk menjelaskan materi ini. Baik, terima kasih Ahmad. Saya akan melanjutkan. Tujuan dan manfaat green marketing. Yang pertama adalah green, bertujuan ke arah untuk berkomunikasi bahwa merek atau perusahaan adalah lingkungan hidup. Tahapan ini merupakan tahapan awal bagi perusahaan yang menerapkan konsep green marketing. Yang kedua adalah greener. Selain untuk komersialisasi, sebagian tujuan utama perusahaan, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang berpengaruh kepada lingkungan hidup. Perusahaan mencoba merubah gaya konsumen mengkonsumsi atau memakai produk, misalnya penghematan kertas, menggunakan kertas bekas maupun kertas recycle, menghemat air, listrik, penggunaan AC, dan lain-lain. Yang ketiga adalah greenness. Perusahaan berusaha merubah budaya konsumen ke arah yang lebih peduli lingkungan hidup. Budaya konsumen yang diharapkan adalah kepedulian terhadap lingkungan dalam semua aktivitas tanpa terpengaruh oleh produk perusahaan yang ditawarkan. Adapun komponen green marketing, yang pertama adalah green customers, merupakan orang-orang yang melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk-produk yang aman bagi tubuh dan lingkungannya untuk tetap menjaga lingkungannya. Yang kedua adalah green production process, merupakan suatu cara memproduksi dengan teknologi yang membatasi polusi atau memiliki manfaat terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah green financial affairs, merupakan jenis-jenis pendekatan akuntansi yang mencoba untuk mempertimbangkan nilai-nilai keuangan dan moneter untuk investasi ekologi dan kerusakan hutan. Dan yang keempat adalah reasons of being green, merupakan sebuah alasan seseorang atau perusahaan untuk mengubah perilakunya untuk peduli terhadap lingkungan. Adapun syarat keberhasilan green marketing, yang pertama adalah pemosisian atau positioning nilai konsumen. Merancang produk lingkungan yang mempunyai kinerja yang sama baiknya dengan atau lebih baik dari produk alternatif. Mempromosikan dan menghantarkan nilai produk lingkungan yang diinginkan konsumen dan membidik segmen pasar konsumen yang relevan. Contohnya saja seperti memasarkan manfaat kesehatan di antara konsumen yang sadar akan kesehatan. Terakhir adalah memperluas daya tarik arus utama dengan mengikat atau menambahkan nilai yang diinginkan konsumen ke dalam produk lingkungan, seperti penentuan harga tetap untuk pelanggan energi terbarukan. Adapun syarat green marketing yang selanjutnya adalah kalibrasi pengetahuan konsumen. 1. Mendidik konsumen dengan pesan pemasaran yang menghubungkan atribut produk lingkungan dengan nilai konsumen yang diinginkan. Misalnya, produk yang bebas pestisida lebih sehat, efisiensi energi menghemat uang, atau energi matahari itu nyaman. Yang kedua adalah menentukan kerangka atribut produk lingkungan sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen. Misalnya, baterai yang dapat diisi ulang menawarkan kinerja yang lebih lama, menciptakan situs internet yang melibatkan dan mendidik tentang nilai produk lingkungan yang diinginkan konsumen. Misalnya, situs web interaktif Tido Coldwater memungkinkan pengunjung menghitung kemungkinan penghematan uang tahunan mereka berdasarkan kebiasaan mencuci mereka, sumber utilitas atau minyak bumi atau listrik, dan lokasi kode pos. Yang terakhir dalam syarat keberhasilan green marketing adalah kredibilitas klaim produk. Yang pertama adalah menyatakan klaim produk lingkungan dan manfaat konsumen yang spesifik, berarti tanpa pretensi dan berkualitas, yaitu dibandingkan dengan alternatif pembanding atau kemungkinan skenario penggunaan. Yang kedua adalah mendapatkan pendukung produk atau sertifikasi ramah lingkungan dari pihak ketiga yang terpercaya dan mendidik konsumen tentang arti belakang dukungan dan sertifikasi ramah lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah mendorong pewartaan konsumen melalui jaringan komunikasi sosial dan internet. Konsumen dengan informasi yang meyakinkan, menarik, atau menghibur tentang produk lingkungan. Misalnya, situs web Cold Weather Challenge milik tidak mencakup peta Amerika Serikat sehingga pengunjung dapat melacak dan melihat pengaruh pribadi mereka
menyebar ketika teman mereka meminta contoh gratis.